Kalau saya sih security, Pak Haji. Security. Iya, Pak Haji. Sip-sipan apa enggak kalau security, Bos? Sip-sipan, Pak Haji. Oke. Kalau istri apa kegiatannya, Bos? Ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga. Iya. Udah nikah berapa tahun? 2 tahun jalan ini, Pak Haji. 2 tahun. Ya. Ini istri yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Gimana, Min? Bos umurnya berapa? 49, Pak Haji. 49. Istri tercinta umurnya berapa? 45, Pak Haji. 45. Iya. Jadi anak berapa? Anak total 5, Pak Haji. 5 dari berapa istri? Dari 2. Hah? 2. Ini suami yang pertama, suami kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Bu. Kedua. Jadi sama suami yang pertama anaknya berapa? 3. Sama bapak belum? Enggak. Oh iya. Bos, lo tahu RDAY bos dulu apa istri tercinta dulu, Bos, kalau boleh tahu? Yang tahu RDAY nih, awal-awalnya. Kalau awalnya sih jujur istri dulu lihat dari apa Mi dulu, Mi? YouTube sama TikTok. Dari YouTube. Heeh. Jadi istri saya nih, ini Bi katanya nih ada ilmu tentang kearifan lokal. Iya. Nah saya bilang nih, wah cakep ini. Heeh. Jadi saya berniat datang ke sini. Nah dulu Oktober tahun 2023 saya sempat ketemu Pak Haji di pencerahan itu, Pak Haji. Di atas. Di atas. Sendiri atau bersama siapa waktu itu datang ke atas? Sendiri, Pak Haji. Udah nikah sama ibu apa belum? Belum. Belum. Masih pacaran waktu itu. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Bos. Siap. Bos tuh ketemu sama istri di mana, Bos? Apa Bos lagi nyari embek? Mau kurban? Kelepasan dari embek, mau nyari embek kurban. Nggak dapet istri tercinta. Lagi jadi itu. Gimana ceritanya, Bos, bisa ketemu istri tercinta? Itu nyanyi Pak Haji. Nyanyi. Ya di semua. Nyanyi di? Semua. Di aplikasi di medsos gitu, Pak Haji. Oh, ada. Ada. Nyanyi ada. Ada. Suaranya mirip Bang Haji Roma, Pak Haji. Wow. Bener, hampir 90% mirip. Bos, nyanyi dong, Bos. Bos, nyanyi dong. Ayo dong nyanyi. Boleh gak nih temen-temen di YouTube tadi barusan japri gue mau lihat wajahnya sama denger suaranya. Boleh gak? Ya. Boleh. Yuk, Mas. Bos, shoot, Bos, dari sini, Bos. Nyanyi. Yuk. Wah, biasa mah keren. Wow. Wow. Enggak, soalnya kan nanti kalau ada produser yang nonton, bohong lo nggak dikontak, Bos. Amin. Iya. Ayo, nyanyi, Bos. Satu lagu ya, Bos? Satu album. Pak Guru. Ayo, gimana lagunya? Ini sambil berdiri apa duduk, Pak Haji? Yang nyaman berdiri apa duduk? Diri. Diri, ya udah, sambil ngaceng dah. Ayo. Cek. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu telah lama ku menunggu. Satu lagu, Bos. Satu lagu. Derita hidup. Satu lagu, Bos. Satu lagu. Duhai pahit sekali.
Pada siapa harus berbagi. Penontonnya pada mules nih perutnya. Udah nyawer. Nyawer. Datanglah, kedatanganmu ku tunggu telah lama. Telah Sawer. lama ku menunggu. Sawer Haji Marco. Masya Allah. Selain dirimu. Sawer Haji Marco, sawer. Sawer, sawer, sawer. Sawer, sawer. Tempat cintaku bersemi, mencurahkan isi hati. Oh, tepuk tangan dulu dong. Lama sekali aku menanti kedatanganmu kekasih. Betapa hati tidak akan pedih, kau biarkan ku sendiri. Wow. Sip, tepuk tangan dong. Sampai istrinya jatuh cinta dengan Oma Irama. Nggak tanya pas kawin ama biskuit Roma. Bukan Oma Irama, kawinnya sama biskuit Roma. Aduh. Dah. Bos, Ibu waktu denger lagunya Bapak, apa yang terpikir di Ibu? Ini kok lagunya kayak Oma Irama. Kalau gue jadiin suami gue, pasti nih buat hiburan gue di rumah nih. Apa gimana, Bu? Kebetulan dulu kan sama-sama suka musik. Suka musik? Hiburan gitu di semua. Mula-mula dengar suara aja gitu. Oh, awalnya denger suara aja. Kan kita nggak pernah lihat wajah. Oh, nggak pernah lihat wajah. Sebelumnya Ya. dengar suara, bagus nih suaranya. Bagus nih suaranya. Kayaknya ada chemistry gitu. Kayak ada misteri. Ah? Oh, chemistry. Kirain misteri. jadi, Berarti dia gondruwo. Jadi kayak misteri. Terus? Join nyanyi sama join gitu. Oh, join Kita berdua nyanyi. Setelah itu baru inbox gitu. Inbox. Iya, habis inbox tukar nomor WA. Tukar nomor WA. Nah, dari situ kenal. Oh, kenal. Ternyata setelah berjalan ada kecocokan. gitu, Ada Pak kecocokan. Haji. Apa yang bikin cocok dari laki-laki sekelas kaleng biskuit? Kaleng biskuit, Bos. Apa? Ngerti apa yang saya umumnya wanita idamkan gitu, Nauin ya. Nauin ya. pengertian Tahu ya. baik gitu. Diajak makan mau ya. Pasti Pak Haji. Dasar. Siap. Sambil garuk-garuk jidat ya. Sambil garuk-garuk jidat ya. Gatel jidatnya digaruk-garuk. Terus? Ya akhirnya dari kecocokan itu tadi merasa nyaman, chemistry-nya kita dapat, ya akhirnya memutuskan untuk hidup bersama. Coba tanyain Haji Marco biar suasana hidup. Aja itu. Oke, ada lagunya kayaknya nih. Ya, coba. Tapi bahasa Sunda ya. Mimiti wau sareng anjeuna tina media TikTok namina. Gitu. Itu aja. Enggak hafal soalnya. Siap, Oke. Kayak ini saya pikir sempet juga ya waktu saya main TikTok ada yang nyanyi bareng gitu kan. Ayo dong temenin nyanyi gitu. Temenin nyanyi Jangan dong. sampai kayaknya ada yang bakal jatuh cinta, kadang-kadang ada yang cantik juga ya. Sekarang cowoknya ganteng tapi cewek biasa. Saya juga sempet ada duet kayak gitu tapi ya maaf ya,
orang di TikTok, salam dari saya lagi. Tuh, tapi kejadiannya bapak sama ibu ya, sempet jadi kayak gini ya, keren ya. Bisa langsung naik ke Masih pelaminan. langsung ke naik pelaminan. Kalau Haji Marco naik ke atas kandang ayam. Iya. Terus Sama maaf Siti ya kan Mariam. suka nyanyi. Kalau mau main nyanyi dulu dong. Ya, Sebelum ML, ML gitu. sebelum Nenen. sedikit sih. Sedikit. Pasti lagunya gini. Dek di sini aja, dek oh gak di sono Ada. Dek di sini aja, Dek. oh gak di sono Aja. Abang udah nggak tahan. Maunya aja buka sendiri. Ya. Dek di sini aja. Bang di sono aja. Dek di sini aja. Di sono ah. Oh gak di sini aja. Ini acara apa sih Pak Haji? Aduh, acaranya. Bos, Siap. Mbak, itu Bu, kalau saya boleh tahu nih bos, berdua. Apa yang tertarik dari ilmu RDI kalau sepakat maksain jauh-jauh dari rumahnya di mana? Saya Tangerang Pak Haji. Tangerang. Kok maksain jauh-jauh ke Bogor ke RDI? Kan jauh bos, Tangerang RDI. Apa yang bikin lo kok maksain mau ke RDI, mau ketemu anak yatim RDI? Gimana cerita bos? Coba cerita dong. Siapa dulu? Istri boleh, suami boleh? Iya. Jadi gini Pak Haji. Jadi jujur saya tertarik dengan apa yang Pak Haji kembangkan di sini gitu Pak Haji ya. Karena memang ini saya rasa kita berasal dari sana gitu Pak Haji Iya. Marco. Dari mana? Maksudnya dari kebudayaan tradisi nenek moyang. Iya. Karena saya kan orang Kerawang, Oh Kerawang. Istri asli mana? orang Kalimantan. Kalimantan. Gitu. Jadi kami sebelum kesini itu, sebelum kami sepakat itu, kami saling cerita tentang budaya yang disebut leluhur gitu Pak Haji. Oh. Gitu Pak Haji Marco. Jadi secara apa ya, struktur apa namanya kebudayaan kita nih hampir sama lah antara Kalimantan dengan Sunda itu, bahwa apa namanya nyajen kayak gitu. Nah, jadi dengan tahunya waktu itu istri saya tentang RDAY, jadi saya yakin, dan satu lagi niat saya ingin ada perubahan hidup. Nggak mungkin saya jadi kuli terus Pak Haji. Iya dong. Kalau di Kalimantan ada ritual namanya. Iya. Ritual. Kalau di Jawa Barat juga ada ritual. Ada Pak Haji. Di Jawa Tengah juga kita ada ya ritual. Namanya kalau di Jawa Tengah namanya pamongan ya. Pamongan. Pamongan kalau pas hari lahir ya. Hari lahir anak kita. Jadi kan kita kadang nanya ya. Kenapa kok anaknya cerdas? Nggak taunya ari-arinya pada saat lahiran ditanam dikasih pulpen sama buku. Iya. Iya, Sama jadi kapas, jadi tuh anak dikasih. udah gede, bawaannya maunya belajar aja. Diajak mamahnya pergi, Iya. nggak mau. Iya Pak Haji. Gitu. Dari nenek moyang dulu, dari ibu saya, kalau anak lahiran ari-arinya itu dikasih di dalam kendi, dikasih Ya. kapas, biar bila jatuh tuh nggak terlalu berbahaya. Berbahaya, ya. Jadi Dikasih pensil, dikasih cermin. ya, Abis itu nanamnya di bawah pohon mangga. Iya. Biar katanya orang lihat pohon mangga gimana, nggak netes air liurnya katanya ya, gitu. nggak ileran. Nggih. Iya, iya, iya. Oh, jadi bos diskusi sama istri gitu. Jadi Iya Pak Haji. di Kalimantan ya ada ritual, di Jawa Barat juga ada, di RDI juga ada. gitu. Ilmu kearifan lokal tuh Iya. kan. Betul. Bos, zaman dulu di Kalimantan, gue inget bener di zaman dulu di Kalimantan, di Jawa Barat, bahkan di Jawa Tengah, itu kalau kita anyang-anyangan, Iya. anyang-anyangan, itu obatnya cuma satu bos. Apa? Jempol kita diikat pakai jerami. Jadi nggak anyang-anyangan. Apa nyanyi-nyanyi? Tau gak anyang-anyangan? Susah kencing. Iya. Jadi kalau orang dulu nenek gua kalau anyang-anyangan obatnya nggak ke dokter, tapi jempolnya diikat pakai jerami. Nanti anyang-anyangannya sembuh. Iya betul ya? Orang Jawa ya? Lucu Hah? ya. Merang, pakai merang. Iya. Dulu
kalau mau bulan Ramadan kita keramasnya pakai merang, ya kan? Zaman dulu kan? Iya. Iya betul. Di Jawa Barat juga gitu. Betul, Pak. Jawa Tengah juga gitu. Nah dulu gue begitu bos. Kalau mau bulan Ramadan. Kedua kalau kita mau Lebaran atau mau bulan puasa. Kita anter-anteran pakai rantang. Iya betul. Iya, iya. Iya betul. Iya. Itu kan bukan tahayul ya. Iya. Bukan aliran sesat ya. Iya. Namanya juga kita lagi ada rezeki ya. Iya. Nah anter-anteran tuh pakai Iya. tuker rantang Iya, ya. betul Pak Haji. Oh, betul. Saya paling suka banget nganterin karena suka dikasih uang. Nah, Haji Marco pokoknya identik sama uang. Makanya mukanya uang. Cepat nular dah sama kita. Amin ya Allah. Apa? Cepat nular Pak Haji. Iya, jadi orang dulu kalau mau puasa pasti keramasnya pakai merang. Kalau dulu mau puasa atau mau lebaran, pasti kita anter-anteran ke rumah saudara pakai rantang. Iya betul? Iya. Datanglah si ini nganter lagi tuker-tukeran. Itu udah tradisi zaman dulu. Ya kan? Iya. Nah, zaman dulu, Bos, di mana aja kalau yang lebaran pasti ada kacang bawang. Iya, iya. Hah? Iya. Ya kan? Nggak ada kacang bawang. Terus zaman dulu bos di mana-mana kalau lebaran itu wajib mesti punya kue kaleng namanya hongkuan. yang gambar lakinya nggak ada. Lakinya kemana sih itu? Iya. Hongkuan. Pak Haji itu kalau biasanya kalau bahasa bilang kuan itu main diacak-acak ngambil wapernya. Saya bilang sampai kapan nih bisa makan apa waper Nggak sekenyang. ada. Ternyata baru sekarang saya bisa makan waper sekenyangnya. Dulu cuma dapat 2 bungkus dong di kongguan. Adanya di hongkuan bos. Itu juga kalah cepat. Iya. Iya, iya. Jadi hongkuan diobrak-abrik dalamnya diambil dulu. Apa wafer. Wafer. Iya, iya. Wafer coklat. Dulu pokoknya lebaran nggak keren deh kalau di rumahnya di meja nggak ada kaleng Iya. hongkuan. Tapi yang repot bos setelah lebaran seminggu gue pikir kan hongkuan asli. Nggak taunya dalamnya rengginang. Kurang ajar gue ditepu. Opak, Pak Haji, opak. Hah? Opak. Opak. Kayaknya gue nyindir lu deh. Memang itu yang saya alami sih bener. Apa? Saya alami gitu bener Pak. Iya. Luarnya biskuit, dalamnya macam-macam. Iya, kalengnya kaleng hongkuan. Dalamnya opak. Kalengnya kaleng hongkuan. Tapi udah setelah seminggu lebaran ya. Iya. Udah 10 hari lebaran. Iya. Tapi pada saat hari hanya mah tetap isinya hongkuan biskuit. Iya. Atau butter apa? Cookies. Butter cookies. Monde. Monde. iya. Itu kue-kue kita zaman dulu. Masih enak. Baru nanti sebelahnya ada wajib. Iya. Dan jangan lupa nih, ada yang namanya biji ketapang. Habis makan giginya copot. Keletuk biji ketapang. Soalnya apa? Tepung dipotong-potong digoreng segini-gini biji ketapang. Aduh. Iya, iya, iya. Betul. Jadi gimana ceritanya bos? Kalau maksain bisa ke RDAY bersama istri tercinta, gimana ceritanya bos? Iya, jadi itu tadi Pak Haji ya, niat saya pengen berubah. Istilahnya nggak mungkin saya hidup jadi karyawan terus. Iya dong, Dengan apalagi udah usia penghasilan. 49. Ya, Terus? dengan penghasilan terbatas. Jadi saya bukan nggak bersyukur dengan keadaan saya sekarang Pak Haji, Ya. tapi saya pinginlah banyak orang yang harus saya senangkan, harus saya cukupi. Bos, kenapa orang yang lo senengin, kenapa nggak bini lo aja bos? Ya maksudnya prioritas tetap beliau gitu Pak Haji. Lo mah bela diri. Tadi kalau gak gue bahas kayaknya lo mau nyenengin banyak orang. Tenang bu, gue belain bu. Makasih Pak Haji. Makasih. Ya maksudnya di sini kan ada apa orang tua Ya. itu gitu Pak Haji. Jadi saya memang prioritas sih ya istri. Ya, istri lah bos. Dia. Istri minimal lo bawa makan. Ibu udah pernah dibawa sama suami tercinta ke Sabu Haji? Belum Pak Haji. Bawa ke Sabu Haji. Baru dengar saya Pak Haji. Sabu Haji. Bawa ke Sabu Haji. Istri yang dibawa makan sama suaminya ke Sabu Haji
itu saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Halo. Pakai Sabu Haji, Bos. Coba cerita Sabu Haji apa? Jadi Sabu Haji itu Sabu Haji ini kan nggak tahu Sabu Haji. kayak Korean barbecue gitu ya. Ya. Dagingnya udah di slice gitu, ada ada daging-daging yang di slice itu dari yang paling empuk, paling bagus. Terus setelah itu kita di kompornya itu ada juga meja buffet prasmanan itu ada salad, ada makanan Indonesia, ada udang, ada seafood Korea, Japanese food, kue-kue, terus es krim, terus pokoknya makan enak semuanya di situ. Kemarin kita makan 300 berapa Haji? 75. 300 jualnya per orang. Eksklusif. Ya. Kemarin kita Ada itunya. habis 6 jutaan ya Pak Haji ya? Ya. Itu tamunya orang-orang kaya semua. Jadi kita ngerasa kaya Pak Haji ya. Ya. Terutama kalau dapat Pak Haji kita bisa confident banget pasti kita gak kebobolan. Jadi kita mau semaunya. Jadi makan tuh dari perut kosong sampai ke sini nih penuh. Iya. Terus tapi nggak enak juga, nggak bisa dibungkus. Iya sih. Mungkin macamnya kayak di apa? Dulu saya tahun 2000-an tuh Paragu. high chicken kali ya, Pak Haji. Hah? Paragu. High chicken gitu. Bukan. Jadi kayak zaman kita dulu, zamannya tahun 89, 90, 91, 92, zamannya tahun 90, namanya restoran Paragu. Jadi direbus sama dibakar. Iya. Iya. Namanya kita suka usil, anak-anak muda, teman-teman kita usil, itu kan bakarnya pakai lemak. Iya, pakai Jadi lemaknya dicampur sama daging. Ini enak nih, ini enak. Dimakanlah lemaknya, ditelan. Minum es biar nggak seret diminum. Langsung mampet lo bos di sini. Seret ya Ji Marco. Betul. Lemaknya dimakan, dia langsung makan es. Iya, itu kemarin ada seafoodnya juga, ada salmon, cumi-cumi, udang, pokoknya mantap semua, banyak sekali semaunya. Dan Nah gue mau lo gimana caranya besok lo harus makan steak grill apa namanya Pak Nur? Sabu Haji Grill apa? Haji Grill. Haji Grill. Haji Grill. Itu di mana itu, Pak? Ada di BSD, ada di Alam Sutra, Ada kalau di Tangerang, kalau di Bogor Sabu Haji di Pajajaran ya. Iya ada. Sabu Haji. Lo paksain makan berdua bersama istri lo romantis. Di sana dibatasin makannya cuma 3 jam. Iya. Nggak boleh lebih. Paling lama 3 jam. Jadi lo nanti nyuapin istri nyuapin suami. Jadi lo romantis. Dengan romantis nanti rezeki ada aja. Nah maksud gue lo romantis. Boleh gak Pak Haji gantinya grill? Grill apa tadi Pak Nur namanya? Haji Grill. Haji Grill diganti sama nasi uduk. Nggak setuju gue. Karena nasi uduk harus makannya sama lalap jengkol. Sambil duduk pegang. Kantong. Bos lo kan nonton YouTube gue suka senyum-senyum gak sih bos? Pasti. Hah? Pasti. Aduh. Jadi namanya apa Pak Nur? Ulangi lagi yang kalau itu grill apa? Grill? Haji Grill. Haji Grill. Lo cari di YouTube, di TikTok Haji Grill. Gue mau lo harus makan di Haji Grill. Gue maunya lo makannya yang premium. Karena ada yang nggak premium namanya apa? Yang nggak premium namanya, yang umum namanya apalah gitu. Itu harganya cuman 230. Gue maunya lo yang premium. Premium harganya 375. Jadi lo berdua makan kira-kira berapa? Ya nggak pakai sejuta Pak Haji. 750. Nah lo gue ongkosin lagi 250 pulang pergi. Jadi lo gue kasih 1 juta. Lo harus makan di sono. Dari gue. Itu di Jalan Ampera ya? Ya. Tahunnya. Put kasih duit Put 1 juta Put. Wow. Dia yang makan gue yang bobol. Wah itu dapat saweran lagi. Wah, makan gratis. Alhamdulillah. Namanya apalagi Pak Nur, ulangi lagi namanya steak
Haji Grill. Haji Grill. Iya. Haji Grill. Lo wajib makan Haji Grill di, Ampera kemarin. kalau gue magi itu makan di Ampera. Karena lo rumahnya di Tangerang, lo makannya di Alam Sutra. Alam Sutra. Tahu? Alam Sutra. Tahu gak Alam Sutra? Ya. Bukan Alam Baka ya, Alam Sutra. Bukan Alam Baka. Bazar. Atau Alam Bajrah bukan ya. Bukan, Alam Baka mah bakar-bakaran. Iya. Tulis aja deh, Haji Grill. Ayo Pak Panur tulisin. Pak Nur. Tulisin Pak Nur. Lo wajib makan. Berhubung sama Bang Haji Roma Irama pakai bahasa Arab ya. Ya. Pakai ini Bi, nyautinnya pakai ala Bang Haji gimana? Ya. Bisa ala Bang Haji ngomongnya. Lalu gimana? Saya ucapkan banyak terima kasih Pak Haji. Ya. Alhamdulillah. Maaf Bang Roma, masih ingat sama Ani nggak? Saya rasa aneh itu. Ani Sukabumi. Ani itu mah Ani. Nanti nonton Pak Ani Sukabumi. Itu mah Ani. Ani nonton tahu. Pasti. Ani lagi nonton nih di. Ani lagi nonton di apartemen Raden Saleh. Saya suka ingat lagi nonton film bioskop apa? Bukan bioskop ya, layar tancap. Kak Roma, aku sudah tidak suci lagi Kak Roma. Aku sudah diperkosa Kak Roma. Ani. Yang ngasih ini. Lalu. Aduh. Kak Roma, alhamdulillah. Tulisin Pak Nur. Saya bisa ketemu Kak Roma. Itu Kak Roma. Makasih Pak Nur. Saya harap Kak Roma setelah pulang dari RDAY segera mendapatkan Kak Roma. Amin. Bos, karena rumah lo di Tangerang, jadi lo jangan makan Sabu Haci di Bogor, terlalu jauh. Gue nggak mau. Maunya gue lo yang makan di Alam Sutra aja deket. Tangerang ke Alam Sutra ya. Namanya grill. Haji Grill. Tulisin Pak Nur. Haji Grill. Sudah Pak Haji. Oh iya. Siap. Alam Sutra atau BSD Iya. di situ. Nah, itu mah di Serpong. Itu mah di Serpong. Bos, kalau neplok ini bini lo kedua, ini juga dia bini kedua sama. Bisa sih. Sefrekuensi. Jadi lo nanti makan romantis. Ada yang bakar-bakaran. Gue maunya lo yang premium. Siap. Premium 375. Jadi nanti lo diladenin. Ada orangnya yang ladenin satu. Tapi kalau lo yang reguler 230 lo mesti ngambil sendiri. Kalau bisa yang premium kan 375. Siap. Gue nggak mau lo dagingnya ngambil sendiri. Harus dagingnya lo pesen. Siap. Nanti Mbak katanya Pak Haji Dwi Susanto. Katanya kalau premium dilayanin. Iya betul. Dagingnya saya mau yang premium juga. Nah nanti lo ada salmon. Nah nanti disuapin dah istri masak. Lo juga masak gitu. Pokoknya romantis. Siap. Gue mau dengan keromantisan itu nanti lo ulangi lagi di rumah. Pembukanya di restoran dulu. Kapan Pak Haji? Secepatnya lah gitu. Bang Roma, nanti kalau habis makan itu kan bergizi semua tuh. Itu keluarnya agak gimana gitu. Lengket. Pokoknya ini deh. Keren keluarnya. Ini malam ini saya dapat banyak ilmu dari Pak Haji Marco. Ya. Nih 1 juta kasih Bang Roma Irama. Bos, shoot bos. Alhamdulillah. Bos shoot dulu, tunggu dulu, di shoot dulu Haji Marco, di shoot. Di shoot. Hah? Di shoot bos. Shoot bos. Saya suka sekali dengan Bang Roma. Ini selamat makannya ajak istri tercinta ya Bang Roma. Silakan Bang Roma. Jangan lupa siap-siapin di foto ya nanti kan Pak Haji dan ke saya ya video call. Set, tepuk tangan dong. Wow. Terima kasih. Sama. Gue nikah pertama nggak ada hadiah. Gue nikah yang kedua nggak hadiah.
Kenapa gue nikah yang udah sekian tahun baru dapet hadiah? Si bos. Nggak apa-apa, hadiahnya langsung dari Pak Haji. Iya, ya. Bawa karomah buat Iya kita. dong, pastilah. Amin, ya Iya. Rabbal Alamin. Bos, gue nih alhamdulillah nih bos, kalau sabdain tamu nggak pernah ada yang gagal. Amin ya Gue Allah. sabdain tamu nggak pernah ada yang gagal. Amin. Pasti lo besok Desember 2025 punya mobil Pajero. Amin. Amin. Itu pasti bos. Pasti lo besok datang kemari, gue nggak mau lo naik Vespa. Besok gue minimal lo naik Avanza. Dia nggak protes lo bos. Bener dia kemarin kesini naik Avanza. Kenapa gue nggak nyebut Pajero ya? Pasti lo besok bunting. Pasti lo besok sembuh. Dagang dia benerin AC sakit stroke. Pasti besok lo bisa manjat lagi, bisa kerja lagi jadi benerin AC. Sembuh ya. Nah mau gue, lo besok atur hari apa sama ibu di grill apa? Haji Grill. Lo harus bikin romantis mungkin. Lo kan ada yang bakaran, ada yang rebusan. Nah yang rebusan lo nyuapin istri, yang rebusan istri nyuapin suami, atau yang bakaran istri nyuapin suami atau suami nyuapin istri. Pokoknya romantis, kan ada pada depan bangkunya. Gitu. Buktiin sama malaikat bahwa lo romantis. Buktiin sama setan bahwa lo romantis biar lo nggak digodain sama setan. Karena setan nomor 1 godanya apa? Ekonomi. 2, rumah tangga. 3, lo pisah. 4, baru dah lo dicabut nyawanya. Kenapa? Karena lo stres, mikir, minder, drop, akhirnya umurnya pendek. Dan akhirnya setan dapat mahkota. Namanya apa? Dasim. Kalau lihat di YouTube deh. Jadi setan kalau berhasil menggoda manusia, anak cucu Adam, dia akan dapat mahkota namanya Dasim. Nah, sebelum lo digodain sama si setan, gimana caranya lo taklukin tuh setan? Dengan cara apa? Romantis. Nah, lo coba romantis. Kedua, gue mau lo paksain pulang dari sini. Bisa nggak bisa harus wajib kalau lo pas lagi nggak dinas malam, ibu yang meraktekin boleh. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Kenapa Pak Haji mesti jam 00, setengah malam? Karena ada di surat di Al-Quran, surat Al-Muzammil. Kedua, gue mau gimana caranya lo paksain praktekin surat Fatir ayat 29. Bunyinya gimana bos? Surat Fatir ayat 29 biar si bos nih greget bos, praktekin biar cair 10 miliar bos. Minimal Desember harus cair. Dan pakai kesini pakai Pajero. Iya, amin. Sport Dakar. Jadi surat Fatir ayat 29 nanti dibuka di Quran biar tambah yakin. Jadi itu bukan, maksudnya Pak Haji bukan untuk diwiridkan, bukan. Ngajinya tetap full 30 juz, tapi ayat itu adalah ayat yang memotivasi kita. Ya, jadi itu adalah rangkuman dari ilmu yang diajarkan Pak Haji kepada kita semua. Itu terangkum di tadi itu surat Fatir ayat 29. Begitu Bang Roma? Iya. Siap. Jadi ada 3 yang harus kita amalkan, kita kerjakan supaya apa? Kata Allah bahwa tijarah kita, bisnis kita itu tidak akan mengalami kerugian. Jadi ujung ayatnya bunyinya yarjuna tijarotan lantabur. Jadi bisnis, usaha, kegiatan apapun yang kita lakukan itu dijamin oleh Allah untuk lantabur, itu tidak akan mengalami kerugian. Nah, caranya apa? Caranya kata Allah, syaratnya ada 3.
Yang pertama adalah Pak Haji kacamata, Sari juga pakai innalladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang membaca kitabullah. Apa? Membaca Al-Qur'an. Apa kata dia? Orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu yang dijamin oleh Allah untuk tidak akan mengalami kerugian, kebangkrutan, Apa? keterpurukan, kena tipu, kena hipnotis, karena kita terjaga oleh Allah dengan baca Al-Qur'an itu. Itu janji Allah. Terus yang kedua, wa aqamus sholah, mendirikan sholat. Maka Pak Haji selalu ngajarin kita untuk sholat ba'diyah, qobliyah jangan ditinggalkan. Karena apa? Menjadi penyeimbang. Sholat ba'diyah qobliyah itu penyeimbang hidup kita, menutupi kekurangan-kekurangan kita. Terus sholat tahajud, sholat taubat. Sholat taubat untuk membersihkan sifat-sifat negatif yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi menginfakkan, mensedekahkan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi ilmu yang sampai adalah terima kasih. Oh ya, terima kasih. Terima Kasih. kasih. Jadi terima, kalau nggak dikasih nggak terima lagi. Iya. Kalau ini sudah kita kasih, kita keluarkan, maka akan terima kasih terus, terima kasih. Jadi ini menginfak itu seperti itu. Oke. Jadi bersedekah. Maka Pak Haji selalu mengingatkan kita, sedekah subuh harus disiplin, tidak boleh bolong. Karena orang yang bersedekah subuh itu dua malaikat yang turun, yang satu mendoakan supaya hartanya, rezekinya terus berlipat ganda. Satu malaikat lagi mendoakan kepada Allah karena dia tidak bersedekah, rezekinya terpuruk. Itu. Nah, kita mau didoakan yang Baik. baik oleh malaikat, ini malaikatnya berbeda. Oke. Yang satu melihat yang bersedekah, yang satu melihat yang tidak bersedekah. Sedekah didoakan oleh malaikat untuk rezekinya, hartanya berlipat ganda, barokah. Apalagi ibu besok bisa romantis sama suami tercinta. Wow, luar biasa. Romantis. Siapa Haji? Nah, kalau boleh tahu nih, ibu sama bapak diskusi boleh. Siapa yang mau mempraktekin ilmu RDI bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Sholat taubat nggak boleh bolong, yang dari maghrib sampai itu, dari maghrib sampai isya 18. Terus sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Nah ini yang bisa jalanin ibu full atau bapak separuh-separuh. Atau gimana coba diskusi. Pakai mic. Pak Haji, kalau kita perempuan ada haidnya. Men ya? nggak apa-apa. Men. Ya. Itu bagaimana kalau Nggak kita- apa-apa libur kalau men. Oh, tapi kalau nggak haid, apa kalau misalkan sudah berhenti haidnya lanjut lagi gitu? Lanjut. Pak Haji? Gimana? Pi? Kalau bapak kan kerja ada sip-sipan nggak? Ada Pak Haji. Ya udah kalau sip-sipan bapak nggak bisa dikerjain dong. Iya. Libur dulu dong. Iya. Kan bapak kerja kan sip. Nah ibu bisa gak? Kalau bisa kecuali ibu liburnya kalau main doang. Kalau main aja. Nah dari yang saya terangin tadi bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Yang berat yang mana bapak dan ibu yang berat yang mana? Maaf Pak Haji, kayaknya baca Quran. Nah Karena pernah praktek Iya. nyobain nggak bisa 12 juz. oh iya. Misalkan dari jam 12 kita bangun, itu kan kita mandi, sholat, ya paling apalagi saya kan masih ngantar anak-anak sekolah gitu. Jadi istilahnya ya bisa kurang dari 12 juz gitu Pak Haji. Untuk Bisa. ngajinya. Bisa tapi
nanti arahnya menujunya tetap 12 juz. Kalau ibu sama bapak saya target, ini kan bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember 5 bulan. Saya kasih waktu 5 bulan. Bisa gak Desember baca Qurannya 12 juz? Maksudnya gimana Pak Haji? Ini kan sekarang bulan Ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya. Anggap aja 5 bulan ini buat latihan. Iya. Saya maunya Desember Bapak harus bisa baca Qurannya 12 juz. Saya sabdain cair 10 miliar. Saya sabdain punya rumah 1000 meter. Saya sabdain Amin ya Allah. Bapak pakai mobil mewah. Amin ya Allah. Gitu. Minimal Rubicon. Minimal Hammer. Kok gitu Pak Haji? Tapi lo paksain dulu. Dari sekarang diniatin. Bisa gak Bu Pak? Haji Marco waktu datang ke RDAY. Kontrakannya cuma berapa pintu? 6. Paksain selama 7 bulan ilmu RDAY dia praktekin. Alhamdulillah kontrakannya jadi berapa? 21 pintu. Waktu datang ke RDAY, Haji Marco nggak punya ruko. Paksain selama 7 bulan meraktekin ilmu RDAY selama 7 bulan. Alhamdulillah rukonya sekarang punya berapa? 15. Cuman 7 bulan. Nah Bapak saya maunya 5 bulan. Siap. Kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Ya Pak Haji. Iya dong. Coba lu cerita bos. Kok hajatnya bisa terkabul? Gimana yang lo paksain? Tiap malam datang kemari perjuangannya gimana tuh tahajud di sini? Kalau Bapak nggak wajib datang ke RDAY, tahajudnya di rumah aja. Ibu tahajudnya di rumah. Kalau Haji Marco karena deket dari saya ya saya suruh paksa di sini. Coba perjuangan jadi, gimana bos? Pak Haji suruh saya untuk tahajud 7 bulan. Pertama saya memang sholatnya bolak-balik. Terus biasanya kalau saya masuk saya, Pak Haji sholatnya di rest area aja. Jangan saya bilang nanti aja dekat rumah. Sampai ke rumah ini capek tidur bles aja ini seperti itu. Jadi saya dipaksa sama Pak Haji itu pertama di sini itu harus pertama ibadah, sedekah dan kalipan lokal biasanya kayak gitu ya. Jadi saya dipaksa untuk sama Pak Haji untuk sholat tahajud 7 bulan. Terus saya sedekah karena dulu nggak ada ininya. Saya ada mobil 2, saya sedekahin di sini. Saya tuh Suzuki sama Grand Max. Ya setelah itu saya lakuin sholat 7 bulan. Sebetulnya itu saya itu disuruh Pak Haji itu suruh nggak usah nanya kapan ya, di mana ya, berapa duit ya. Sebetulnya itu udah mulai kecil itu udah mulai ini apa kobul. Berhubung kita punya bini, dia bilang Pak ini udah 7 bulan mana gitu kan. Ya saya bilang tuh ini Mas sabar mah jangan sampai kita gagal nih gitu apa ritualnya gitu. Terus akhirnya saya ke Pak Haji, Pak Haji ini kapan nih? Kok belum kobul gitu. Kata Pak Haji, lu senang-senang dulu dong kalau mau terkobul sampai kiamat. Kalau lu nggak kobul nggak bahagia, nggak happy, lu nggak bakal terkobul. Saya bilang salah nih Pak Haji, ngomongnya seperti itu. Lu liburan dulu ke luar negeri, gitu. Keluar negeri, ternyata saya bilang tambah jauh aja lah kita nggak punya duit gitu kan. Ternyata bos saya ngundang saya ke Eropa itu keliling Eropa 45 hari. Jadi pas saya kobulnya itu ketika saya ada di Jerman pas hari ke-7 panggilan saya yang udah 17 tahun nggak laku itu laku. Jadi pas kita lagi nggak ada kepikiran masalah utang, persoalan rumah tangga, terus adanya kita happy aja bahagia. Ternyata rezeki datang. Kata Pak Haji, hati senang, rezeki datang. hati sedih, Rezeki pergi. Jadi itulah yang saya alami. Makanya buat teman-teman semuanya Pak Haji bilang harus senang, bahagia. Dan Pak Haji juga membahagiakan anak yatim. Alhamdulillah. Dulu yang ini kandang kuda jadi seperti ini. Dan ini nilainya nggak sedikit banyak. Dan alhamdulillah buat kita yang sekarang itu dapat fasilitas yang bagus sekarang. Dulu mah boro-boro musolanya terbuat dari bilik. Kalau saya sholat itu sholat zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur, kalau saya sholat itu zamannya Olga Saputra. betul.
Chan Kelvin. Chen Kelvin, Vena Melinda, Daus Mini. Daus Mini, Titi Kamal, Caca Andika. Caca Andika. Iya, Dulu main masjidnya lah. nggak begini, masjidnya Kak Bilik. Bilik. Jadi kalau sama sholatnya kereket. Terus Merewet, kalau kita merewet. ijab sama rekatim tuh ini goyang semuanya. Tapi alhamdulillah itu tahun 2014. Tapi sekarang baru tahun 2025 ini udah berubah semuanya. Tingkat semuanya. Semuanya butuh proses. Nggak cepet-cepet hari ini langsung jadi. Nggak. Pak Haji juga butuh proses dari tahun 2000 berapa Pak Haji? Tahun 2000. Tahun 2000. Sekarang, Dulu tahun 2000 kita anak yatim belum ada di sini. Jadi kita ke rumah-rumahnya anak yatim. Door to door. namanya door to door. Jadi kalau Bapak mau punya hajat apa, kita ke rumahnya anak yatim. Nanti motornya saya yang siapin, bensin betul. saya yang siapin. Amplop. Nanti amplopnya saya yang siapin. Bapak tinggal datang ke rumah anak yatim, nanti diantar sama Haji Marco, diantar sama siapa ke rumah anak yatim. Berangkatnya subuh, habis sholat subuh wajib. Siap. Habis sholat subuh berangkat, nanti pulangnya jam 1 pagi. Iya. Karena rumahnya itu Jauh. nggak satu komplek, satu RT nggak jauh-jauh. Dan lewat sawah-sawah, ada yang pinggir kali pakai motor, banyak yang pada jatuh tuh ke sawah. Kaki Gunung Salak, Iya betul. Iya. Gunung Bundur. Iya betul. Jadi semuanya butuh proses, jangan protes. Kalau sekarang enggak, anak yatimnya udah kita datengin kemari. Kita siapin, kalau Bapak lihat di bawah tuh ada mobil Banyak. antar jemput anak yatim. Iya. Ada pickup, ada L300, Odong-odong. ada Isuzu, ada odong-odong. Nah itu ngambil ke kampung-kampung. Iya. Anak yatim nanti dibawa kemari. Iya betul. Dulu enggak, dulu kita ke rumahnya dia. Betul. Naik motor tahun 2000. Nah sekarang dibalik. Kalau Haji Marco kan saya paksain 7 bulan praktekin ilmu RDAY. Baru dia liburan ke luar negeri. Betul. Dan baru 7 hari di Eropa langsung penggilingan padi yang 17 tahun gak laku langsung laku. Iya betul Pak. Besok terkabul yang kedua, terkabul yang ketiga, terkabul yang keempat. Nah sekarang Bapak saya balik. Bapak seneng-seneng dulu, besok hari Senin atau Selasa atau Rebo diatur waktunya kapan mau senang-senang di grill, Haji Grill. Haji Grill. Nah setelah dari Haji Grill baru ibu sama bapak saya paksain untuk ibadah. Iya betul. Biar cepat terkabul. Kalau Haji Marco kan saya paksain untuk ibadah. Siap. Setelah itu baru bersenang-senang. Siap. Kalau bapak sama ibu enggak, saya balik. Senang-senang dulu. Iya Pak Haji. Beda bos hasilnya. Saya mau bapak di Januari 2026 bapak harus bisa daftar haji visa furodah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Jadi 2026 bapak haji visa furodah. Amin. Buktiin sama orang-orang sekitar bapak bahwa bapak bisa berangkat haji visa furodah, bukan visa reguler. Visa furodah. Kok visa furodah? Lah ini kan makannya aja premium, Betul. bukan yang apa? Bukan reguler. Bukan yang reguler. Kalau bapak harus makan yang reguler, berarti berangkat hajinya haji reguler. Siap. Ini kan enggak bapak yang premium, berarti hajinya juga haji premium. Amin. Visanya visa furodah. Jadi tambah pantas Pak ketika Bapak nyanyikan lagu Haji Roma Irama nanti Bapak juga udah jadi haji. Amin. Amin ya Iya, rabbal alamin. nyanyinya di pesawat ya, Di pesawat. Ya. masuk kawan. Kita nggak pernah tahu rezeki Iya. dari manapun Iya. Allah beri dan Betul. bukan Pak, Bu, melalui- maaf nih, Bapak sama Ibu. Ada gak temen Bapak, sahabat Bapak, orang tua Bapak yang ngucapin bahwa nanti 2026 Bapak berangkat haji visanya furodah? Ada gak? Kayaknya gue doang. Iya, cuman Pak Haji. Iya Siap. nggak Haji. ada, ya kan? Soalnya orang yang berani ngucapin haji bisa berangkat 2026, orang yang udah ilmunya tingkat tinggi. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kebanyakan kalau kita daftar haji 2025, berangkatnya kapan? 2075. Lama banget. 50 tahun, bahkan 30 tahun minimal, ya kan? Ini saya enggak. 2026. Amin. Kenapa Pak Haji 2026?
Ya haruslah, kan kita udah meraktekin baca Quran tadi 12 juz. Amin. Kita udah muliain Al-Quran. Nggak mungkin Allah nggak muliain kita, ya kan? Iya betul Pak. Kita udah muliain kitabnya Allah, Iya. Al-Quran. Nggak mungkin Allah nggak muliain bapak dan ibu. Amin. Nah gitu. Izin Pak Haji, saya untuk lebih minta lebih jelas lagi, mengajinya itu 12 juz itu sehari. Ya, Dalam waktu sehari. semalam dari jam 00 sampai matahari terbit. Terbit. Jabarin bos, jabarin, terangin. Yang semangat Iya. bos, biar lu makan nasi uduknya nambah bos. Udah gue beliin karet bos. Iya, jadi kenapa Pak Haji maksa kita untuk seperti itu? Karena ini rangkaian ibadah yang wajib kita lakukan. Nanti mbaknya, masnya buka di surat ketawa aja adalah Oma Al-Muzammil Irama. ayat 1 sampai 7. Dipanggil kita oleh Allah. Oh, ya? Ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut. Dipanggil. Selimut mati ya, Nah, bukan selimut hidup. Kalau selimut hidup yang bisa ngaceng. ya. Siap Pak Haji. Jadi kalau Harus dong yang hidup Pak Haji. tuh. Ya. Makanya kenapa Pak Haji ngajari kita bangun tidur harus mandi? Karena itu tadi Allah manggilnya orang yang berselimut. Lah selimutnya selimut yang hidup. Siap. Maka harus mandi dong mau sholat. Siap. Betul? Siap. Iya, jadi harus mandi. Dipanggil oleh Allah. Dipanggil yang berselimut. Untuk apa? Qumil laila illa qalila. Bangun. Bangun seorang-orangnya, bukan adiknya doang yang bangun. Siap. Ya, Bos. Bangun untuk sholat. Kapan bangunnya? Jam 00 tadi. Nisfahu awingkus minhu qalila. Seperdua, separuh, setengahnya malam. Tengah-tengahnya malam. Jam berapa berarti? Jam 00. Seperdua malam. Nisfahu awingkus minhu. Atau kurang sedikit. Kurang sedikit boleh, jadi jam 12 kurang 15. Boleh. Nah, bangun. Tapi mandinya nunggu jam 12 lewat. Ya. Karena sudah pagi kalau sudah lewat jam 12. Kalau jam 12 belum, berarti belum pagi, masih malam. Auzid alaihi, atau lebih sedikit. Itulah bijaksananya Allah menyuruh bangunnya jam 00 tapi tidak harus tepat itu. Kurang sedikit atau lebih sedikit boleh. Ada kelonggaran. Kelonggaran. Bukan lebihnya banyak. Jam 3 itu lebih kelebihan itu. Siap. Bukan lebih. Suruh apa kata Allah? Warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi Pak Haji maksa kita untuk baca Quran di malam hari itu. Kenapa? Karena malam hari itu waktu yang mustajab. Jadi kenapa kita disuruh baca itu dan Pak Haji berani menyampaikan jaminan karena Allah yang menjamin. Siap. Dengan kita bangun rangkaian tadi sampai baca Quran, kata Allah ucapannya jadi mantap. Tap. Kenapa? Karena kita baca Quran, maka lisan kita ini dihiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Maka ucapan kita, hajat kita, permohonan kita kepada Allah mudah dikabulkan oleh Allah. Seperti Pak Haji yang sering nyampaikan ke kita semua, pasti besok punya mobil. Pajero. Pajero. Nah, itu Pasti 2026 berangkat haji. Amin. Visanya Furoda premium. Amin. Karena kita makan di Haji Haji Grill aja premium, bukan yang reguler. Nah, karena dijamin kan itu oleh Allah. Kenapa kita harus malam di saat orang-orang yang sedang lelap
tidur, itu kesempatan kita untuk munajat kepada Allah. Di ayat yang ke-7 Allah nyampaikan, sesungguhnya di waktu siang itu kamu sangat Sibuk. dengan urusanmu. Maka kesempatan kita untuk mendekat kepada Allah ekstrimnya di malam hari itu. Pasti Allah jaga kita. Nah, kalau yang dijamin Allah yang tadi rangkumannya di surat Fatir 29 tadi. Bapak sama ibu sementara tadi kesini naik apa kalau boleh tahu? Grab. Naik Grab Pak Haji. Naik Grab Pak Naik Haji. Grab. Grab. Kalau bapak kalau kerja dari rumah ke tempat kerja naik apa? Ya karena jaraknya cuman dekat Pak Haji, 150 meter. Jalan. Jalan Jalan. kaki Pak Haji. Oke. Nah mau saya Pak, bapak coba latihan. Istri saya juga kadang protes Pak. Papa apa-apa sih kalau isi bensin Pertamax plus. Terus kalau makan selalu yang premium. Saya bilang nggak boleh begitu. Saya bilang sama istri saya, kamu isi Pertamax plus. Makan juga yang harus premium. Biar kita latihan. Bener Pak. Dia berangkat haji 2025, saya daftarin bulan Februari tanggal 28. Berangkatnya 29 Mei. Dan visanya furodah. Sementara teman-temannya nggak keluar visa furodah, istri saya keluar sama anak saya. Jadi kita mesti latihan. Jadi bapak kalau misalkan nasi padang, bapak lihat yang mana nih yang premium. Nah itu pesen. Yang terbaik. gitu Yang ya, Pak. terbaik di antara yang baik, yang terbaik. Melatih diri ya Pak. Betul. Misalkan ada rumah makan Padang sepakat. Ya. Ada lagi rumah makan Padang yang biasa. Bapak mesti belinya yang sepakat. Nggak boleh yang biasa. Bapak lihat pagi sore. Ada lagi rumah makan Padang yang biasa. Bapak harus makannya yang pagi sore. Mahal sedikit, 10.000 seporsi, sebungkus. Tapi Bapak udah latihan yang eksklusif. Begitu. Ya. Yang premium ya Pak. Yang Haji. premium. Mulai latihan pulang dari sini. Nanti lihat ya hasilnya Pak. Gitu. Jadi kita udah habit, udah kebiasaan. Jangan cari yang murah. Janganlah, nanti kita ketipu juga sama juga ya. Murah kayak ibu tadi tuh. Cari yang murah, akhirnya ketipu juga. Hartanya yang ngabisin siapa? Amit-amit jangan sampai anaknya. Nauzubillah. Tadi yang barusan privat orang Garut. Ya. Yang ngabisin hartanya siapa? Anaknya. Bapaknya boleh kerja, ngumpulin duit, punya perusahaan bus, otobus 5 unit. Dia beli borong, kotoran ayam, carun pokpan se-Jawa Barat. Untungnya luar biasa, ada lagi usaha lain. Udah ngumpulin tuh suaminya. Rumahnya 1000 meter. Garasinya luas luar biasa. Siapa yang ngabisin Pak hartanya? Anak nomor 1 dan anak nomor 2. Coba bayangin Pak, ngenes gak coba? Dulu makan diirit-irit. Kalau bisa makan yang gratis ya. Jiwa gratisan ya Pak Yang Haji. gratisan. Akhirnya duitnya ngumpul, habis. Nggak mau saya. Bukannya kita boros. Ya. Buat apa buat diri kita aja perhitungan? Janganlah. Masa buat diri kita aja perhitungan? Nanti dikumpulin, yang ngabisin siapa? Nyesel seumur hidup. Kita yang prihatin, anak yang nggak mau. Pokoknya buat bapak berdua, rumah tangganya harus romantis. Yaitu tadi premium. Kalau misalkan naik motor isinya Pertamax. Saya nggak mau Pertalite. Kenapa? Antri. Keburu pantat istrinya panas. Nggak ngisi-ngisi. Oh Pak Haji tahu sih Pak Haji. Pak Haji tahu. Iya. Gua ngomong sama bapak nyindir lo. Saya biasanya kalau nganti Pertamax saya duduk di depan, jalan ke dekat seberang jalan. Iya. Duduk kayak nungguin aja. Iya anti Pertalite. Aduh. Harus Pertamax. Kalau Pertamax nggak pernah antri. Datang langsung isi, selesai pergi. Tapi kalau Pertalite, aduh. Sampai di luar. Saya nggak mau, tamu RDAE nggak mau.
kalau tamu RDI masih isi Pertalite, tidak akan bisa berangkat haji visa furoda 2026. Kenapa? Lah di Indonesia aja perhitungan. Ya kan? Soalnya kan kalau naik Pertamax, biasa ngisi Pertamax kita di Mekah nggak kaget ya kan? Apa-apa kan kita mesti pakai fast track. Apa fast track? Yang nggak antri, yang cepat. Kartu cepat. Ya. Jadi kalau Bapak masuk ke Dufan, udah bayar nih ke Dufan 200. Bapak mesti pakai fast track, jadi nggak antri. Jadi Bapak tinggal kasih fast track, langsung naik permainan. Fast track, naik permainan. Masuknya mah sama. Tapi di dalam Bapak mesti beli fast track. Saya maunya begitu. Pak Haji, kadang-kadang saya Mana mic-nya? Mic-nya. kadang-kadang kan saya nunggu istri saya naik Pertalite, saya turun dulu, duduk di depan pom bensin. Tapi anehnya banyak orang tahu, Ji Marco ngapain di sini? Ji, butuh tumpangan gak Ji? Nggak, lagi nunggu istri. Di mana? Pertalite. Oh pantesan. Jadi mereka kenal. Ji, tin Ji, ngapain Ji? Orang sosial. Saya nggak mau Pertalite. Pertalite buat orang yang di bawah kita. Kita maunya premium di atas. Maunya saya Pertamax turbo gitu. Mulai latihan Pak. Kalau enggak gimana? Saya mau kan Bapak nanti pakai Rubicon. Ada gak mobil Rubicon isi Pertalite? Nggak ada. Bisa mesinnya ngelitik. Pertalite isinya apa? Ya Avanza ya. Xenia ya. Karimun ya. Brio. Aduh, Sigra. Iya, Brio, Sigra. Pokoknya saya nggak mau. Bapak harus latihan isi Pertamax turbo. Kalau enggak, Bapak nggak akan ganti mobil. Saya maunya Bapak minimal. Ini kan bulan Agustus. Minimal awal Januari 2026 Bapak punya mobil yang second, yang kedua. Apa tuh? Mobil listrik BID. Apa? Atas satu. Harganya 195 juta. Kalau di Sunda atos Atas Bini gue nonton. Papa. Atas satu mau. Jadi lo paksain bos. Gimana caranya? Sekarang lo boleh isi Pertamax turbo, tapi besok lo udah nggak isi lagi karena kan udah pakai listrik. Untuk mobil yang kedua ya, mobil pertama wajib kan lo Pajero, Fortuner baru wajib ya bensin. Gitu. Terus ada pertanyaan lagi ya bos? Begini Pak Haji, itu yang saya dengar ya, dulu itu kalau privat itu kan dapat Centong sama uang bibit. ya, gitu. Ya, ajarin bos, cair 10 miliar. Oh, siap. Ajarin bos, cair 10 miliar bos. Cara nyentongin duit cair 10 miliar. Lihat ini. Ini uang bibitnya. Nih, ya. Sini boleh. Ya, liatin bos. Kasih uang bibit Pak Haji 3 lembar. Maaf sebentar. Maaf Pak Haji, Ya, ini saya lupa ngomong. Jadi kami itu untuk sementara ini belum satu rumah. nggak apa-apa. Yang nyentongin bapak boleh, ibu boleh. Boleh. Jadi kami dapat 2, centong satu-satu. Boleh tadi kasih. Oh, sama. Alhamdulillah. Uang bibitnya juga masing-masing. dapat? Ya, ya. Alhamdulillah. Di mana-mana penyanyi gitu, bos. Awalnya sengkeh dulu. Ya. Siap. Jadi uang ini jangan dipakai nyawer nanti. Disimpan ya. Disimpan biar untuk jadi magnet pemanggil mengundang teman-temannya dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nentongnya ke dalam ya. Bismillahirrahmanirrahim.
atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Direkam aja ya. Nanti ada Boleh. ada contohnya, ada teksnya ada. Ah, ya. Tinggal klik aja. Ya. Izin. Enggak, nanti dikasih kertas. Oh, dikasih kertas. Iya, Nih, nah, enggak Bapak. usah. Bapak ya ada. Enggak, nanti ada kertasnya cara manggil. Nanti terus setelah dibuka tadi dipanggil. Pakai nama sembarang, ganteng, cantik atau nama Iya. ganteng, ganteng, ganteng. Kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Masuk, bawa masuk dia ke almari saya, ke rekening-rekening saya. Ganteng, ganteng, saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Untuk itu sekali lagi kamu undang ya, kamu bawa ya, kamu ajak ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Itu saja, diulang-ulang, nanti bahasanya boleh dikembangkan lagi seperti apa. Waktunya boleh habis sholat fardu atau waktu-waktu longgar lainnya boleh 3 kali, 5 kali, 7 kali, sekali setiap Bos, tahun boleh. bukti bahwa Ya. centong bisa manggil duit ratusan miliar, lo bisa buktiin alat kelamin lo dicentongin sama bini lo. Kalau ngaceng itu centongnya luar biasa. Nanti kalau udah ngaceng langsung ditabok, Bu. Pak. Bos, lo paksain ya. Baca Quran, bangun jam 00 senyum mandi pagi itu wajib. Pokoknya mana aja yang lo bisa kerjain. Nah bini lo juga wajib kecuali men nggak baca. Gue mau lo Desember harus mobilnya Pajero minimal Fortuner. Amin. Minimal 2026 lo udah berangkat haji visa furoda. Amin. Nah gue tunggu lo besok gimana caranya bikin romantis di steak apa? Haji Grill. Oke? Bisa? Bisa berarti. Pasti ya? Pasti. Sip, terkabul. Ya, amin. Selamat romantis. Selamat romantis. Selamat romantis. Alhamdulillah romantis. Alhamdulillah romantis. Selamat romantis. Bang Roma. Iya, Bang Rom. Salam buat Ani ya. Iya. Ani Sukabumi. Bumi ya. Ani Sukabumi lagi nonton tuh Ani. Di Amerika sekarang lagi. Udah di Amerika? Udah nyampe? Udah. Oh iya. Ya. Ani udah di Amerika. Pasti Ani lagi ingat Bang Haji ini. Ani lagi nonton. Lagi ingat Bang Haji. Terkabul. Iya bos. Terkabul. Oh iya. Makasih ya bos ya. Besok ya romantis ya gue tunggu ya. Sip. Bang Haji, makasih ya. Bang Haji, Bang Haji. Kita nggak mimpi lo pembahasannya Oma Irama. Kalau saya juga nggak ini Pak Haji. Ah? Nggak nyangka kalau mau ditangkap. Iya. Terkabul ya. Makasih ya. Ya. Izin. Ya. Yo, Bapak tinggal di mana sini? Ya. Ayo duduk. Ayo duduk. Pakai ini. Gak apa-apa. Cuman satu doang man. Iya. Cuman satu. Sepasang aja. Ayo. Tinggal di Pondok Gede. Iya, Pak. Sehari-harinya apa Dari Bu? Waringin, saya dagang, Pak. Yang dijual? Yang dijual nasi Nasi apa? warteg. Oh warteg. Iya, Punya sendiri apa join? punya sendiri. Oh iya. Cuman Kok ibu bisa dagang warteg? iya. Emang aslinya dari Kan mana? kalau Tegal warteg, Pak Haji. Oh kalau bapak asli mana? Sama. Mm-mm. Oh iya. Iya. Bapak umur berapa? Umur Ibu
52. Nah, ini bisa Iya. ketemunya di mana nih jodohnya nih? Kok bisa ketemunya di mana? Ketemunya di Jakarta, Pak. Oh, ibu lagi kegiatan apa? Bapak Aku lagi lagi ngikut kerja di warteg siapa? saya. Oh ya. Dia di apa? Saya dagang buah dingin, ngikut Buat orang. dingin. Buah dingin. Iya. Mangkal atau keliling? Mangkal di Golden Truly, Oh iya, Jalan Gunung Sari ya. Iya. Sarina. Golden Iya. Sarina. Iya. Oh, Golden Truly ada di Sarina. Iya. heeh. Oh, bukan di Gunung Sari, Golden Truly. Bukan. Jalan Sabang. Oh iya, Jalan Sabang, Golden Truly. Terus Bapak ketemu ibunya di mana? Ibu Abang, Di Tanah Abang. kontrakan. oh di kontrakan. Iya, Pak Ci. Apa yang tertarik dari ibu kok Bapak bisa kepincut sama ibu? Apa yang tertarik dari Bapak kok ibu bisa tertarik sama Bapak, Bu, kalau boleh tahu? Ya, mungkin udah jodohnya kali, Pak. Ketemu langsung. Bukan dulu Bapak jarang mandi. Wow. Terus? Mandi terus cuman ya pincut kali Bu. Orang saya kalau dia pulang dagang, saya naik ke atas ngaji jadi seneng dia. Oh, ngaji. Ngaji. Hantu. Di atas dia pulang dagang lihat suara ngaji seneng lama-lama. Eh, Udah. orang Tegal ada yang bisa ngaji di kontrakan itu ya. Walaupun merantau tetap ngaji nggak ditinggalin ya. Tapi saya nggak bisa ngaji, Pak Ci. Oh iya. Saya kalau ngaji dulu kan ke luar Batang terus sono setiap Jumat seluar Oh, luar Batang. Iya, saya Iya. Habib Hussein. Ya. Saya sering ke sono sampai 41 minggu lebih. Oh iya. Dulu hampir 1 tahun lebih lah saya. Daerah Muara Baru sono ya. Iya. Lodan ya, Ancol ya. Iya. Lurus ya dekat apartemen Bahari. Kampung Iya. Pandan sono. Kampung Pandan, ya Kampung Pandan ya. Iya. Daerah Oh, Bapak ngaji di sana di luar Batang. setiap Iya. Jumat. Jadi kayaknya udah saya kan kalau Jumat tuh ke Pangeran Jayakarta, ke Syekh Habib Hussein, ke Kampung Pandan. Oh, Jadi ziarah. ziarah. Kemana-mana. Saya kan tinggal di sono. Jadi kalau setiap Jumat ya pasti begitu. Kalau mulutnya sampai bengor kayaknya kalau dulu tuh ngaji Yasin kayak hampir awangan Pak Haji. Sekarang jarang ngaji ya harusnya begini. Nah, ini Bapak tahu RDAI Bapak dulu atau Ibu dulu? Ibu. Oh, apa yang tertarik dari RDAI kok Ibu Saya mau ngeliat ke? YouTube-nya Pak Haji. Ya. Terus pertama kan adik saya ke sini ke sini ke RDAY. Dagangnya rame. Dagang nasi goreng. Mm-mm. Terus kata saya, yuk, kan manggilnya ya yuk ke RDAY aja. Dagang saya juga rame gitu, Ya. kata dia. Dagang saya rame. Dari buka sampai nutup itu nggak ada berhentinya. Iya. Iya, cuman dilap-lap pakai celana dalam. Dalam, katanya. iya, betul. Dilap-lapin itunya, Estalasenya, etalasenya. Kacanya. Iya, kacanya. gerobaknya. Heeh. Saya kan ini kesini udah 3 kali. Oh, ini 3 kali. Nggak tahu acaranya Pak Haji nih. Kan waktu itu kan malam ya di sono ya Ya, rame-rame. di atas. Sekarang pindah itu. Hmm. Jadi nggak tahu. Udah 4 bulanan lah. Oh, Iya. iya. Saya kan pertama kesini dagang nih kesini ke Pak Haji. Nih warung saya cerah banget sampai orang-orang pada ngomong. Kok warungnya cerah banget gitu. Lain gitu. Terus kata saya, oh ya udah kata saya, Iya. alhamdulillah gitu. Terus keduanya kesini 100 hari kali ya? Berapa ya? 3 bulan itu. Ya 100 hari. Itu baru naik dagang. Oh, iya. Dagang naik. Ya udah naik lah. Udah tadinya kan dulu bisa dapat 2 juta lebih. Ya. Terus pas itu saya dagang turun tuh paling dapat 700. Ya. Ya, saya disuruh ke sini. Pas ke sini hari keduanya Ya. dagang saya tuh naik. Ya. Iya, udah 1,5 juta, alhamdulillah. Ini sekarang turun lagi. Oh. Turun lagi kembali 500, 600, 700. Kalau Per dapat hari? Iya, kalau dapat Aduh. segitu itu nggak ada untungnya sama sekali, cuman buat belanja-belanja doang. Iya. Iya. Nyungsep. Nyungsep datang lagi ke RDAY. Iya, ke sini. Emang doa saya tiap malam biar ibu nyungsep.
Biar ibu nyungsep. Biar ibu nyungsep. Oh ibu udah nyungsep. Udah nyusep Haji. Oke. Dari kemarin dari kampung. Saya dari kampung. Oh jadi belum buka nih sekarang belum dagang. Ini belum buka, Baru iya. mulai. Datang tadi jam 1 siang langsung kemari. Ke sini. Iya. Mulai tadi habis jam 5 langsung kemari. Acaranya katanya udah bubar, cuman saya izin sama itu masuk dapat. Masih dapat, alhamdulillah. Saya masih ada rezekinya. Pak Haji ketemu Pak Haji. Herannya ini gitu. tadi kan saya ada yang privat nggak mau live ya udah selesai. Heeh. Pikir saya kita mau makan nasi uduk. Habis makan nasi uduk kita pulang ya. Iya. Terus ada Pak, ada penyanyi Oma Irama mau privat yang 10 juta. Oh ya udah nih Tadi. dia. Ya sedekah tadi 10 juta Iya. Oma Irama Oh, yang penyanyi. tadi itu ya. Terus tadi barusan habis Oma Irama kita makan nasi uduk ya. Waduh. Ibu nyusul. Pak Haji nyungsep mau masuk boleh gak nyungsep? Oh iya boleh. Kata saya bisa sedekah baru bisa 2 juta lah. Boleh nggak apa-apa. Jadi sekarang pertanyaannya apa kalau boleh tahu? Pak Haji, saya tuh dagang biar dapat 3 juta ke Pak Haji. Bisa. Iya. Ibu Biar berkah, bisa. barokah. Jadi Untungnya gini Bu, jangan namanya orang dagang kan banyak saingan. Iya. Apakah jaraknya semeter atau jaraknya 1 kilo itu ada saingan. Iya, emang ada Pak. Dan saingan belum tentu warteg ketemu warteg. Ada Iya. nasi goreng, Iya, ada mie benar. goreng, Heeh. ada warung kaki lima Iya. yang dagang sembako. Iya benar Pak Haji. Nah, supaya ibu tidak dikerjain sama kompetitor ibu, ibu wajib setiap hari celana dalamnya wajib dibalik. Celana dalamnya gitu. Betul, BH ibu wajib Iya. dibalik. Kalau ibu mau lebih manjur lagi, dagangannya rame banget, Iya. orang makan antri, omsetnya per hari 6 juta, minimal 5 juta. Iya. Ibu nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai BH setiap hari. Iya. Itu aja. Kok gitu Pak Haji? Pak, bapaknya ibu saya, kakek saya, atau orang tuanya dia, atau orang tuanya dia, zaman dulu nggak pernah pakai celana dalam. Oh, Ya betul Bos? Cuman pakai kolor doang. Kolor hitam doang. Tapi rezekinya nggak habis-habis Bos. Mungkin orang tua bapak, orang tua ibu juga, kakek bapak sama kakek ibu juga nggak pernah pakai celana dalam, pakai kolor doang. iya. Lihat Iya, rezekinya. emang orang tua emang jarang Betul. yang pakai itu ya. Ya apalagi bener seumur-umur saya di rumah kakek saya tuh nggak pernah lihat kakek saya tuh nenek saya jemur Celana dalam langsung pakai kolor aja gitu. Iya. Kedua, ibu masih men nggak? Enggak, udah enggak. Oh ya udah. Iya. Kalau ibu masih men, ibu nggak boleh pakai pembalut. Oh, tapi udah enggak Pak Haji. Ya, kalau ibu nggak men nggak apa-apa. Heeh. Jadi orang yang pakai pembalut omsetnya naik turun. Oh gitu Pak Haji. Karena pembalut nggak bayar vendor ke saya. Kalau pembalut bayar Iya. bayar itu baru gue promosiin. Iya. Jadi bapak sama ibu paksain tidak boleh pakai celana dalam. Dah itu aja. Iya. Bapak, ibu nggak boleh pakai BH. Lihat dagangannya rame. Iya. Lap Iya, Pak Haji. estalasenya pakai. Pakai celana dalam. Iya. Udah rame. Lap. Bahan celana baku, dalamnya iya. apa itu Pak Haji yang Iya. harus dipakai? Ya. Hmm. Semua bahan baku yang sebelum dimasak, beras, minyak goreng, kecap, bumbu-bumbu, daun bawang, daging, ikan, wajib dilangkahin 9 kali sebelum dimasak. Iya. Udah ntar rame Iya banget. Pak Haji. Ada lagi? Iya. Udah dilangkain aja gitu Pak Haji. Mm-mm. Yang buat lap celana dalamnya siapa? Celana dalamnya ibu dong, kan ibu sekarang masih pakai celana dalam. Iya. Terus Jangan Jangan dicuci, satu Iya. dikorbanin buat ngelap Iya, buat kaca, ngelap. estalase, benja, bangku. tiap hari gitu Pak Tiap Haji. hari. Iya. Bohong yang makan nggak antri Pak. Iya Pak. Ciri-cirinya apa? Ngelihat pembelinya antri. Tawon banyak gak? Saya Pak Haji mau nelpon ke sini HP-nya hilang. Di kotak duit itu, duit yang di sini duit bibitnya diambil juga semuanya. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak usah pakai uang bibit, pakai celana Iya. dalam aja. Iya. Kedua, Ya udah. celana dalamnya bapak sama ibu yang sekarang dipakai, Iya.
digantung di atas, di warteg di atas lebih tinggi dari kepalanya ibu? Di warteg. Dibungkus apa? Ditaruh di plastik biar nggak kelihatan ya. Gak usah dibungkus. Di apa? Nah, dalam aja di ewer-ewer. Oh, di lubang angin. Kalau kelihatan orang? Nah, Kelihatan orang nggak ditutup di oh itu sarang tawon gitu. Oh, dikasih itu ya. taruh Iya. di ini ditaruh di atas tapi ditutupin apa gitu boleh? Boleh. Yang penting ada di atas dia. Iya. Lebih tinggi dari kepala bapak sama ibu. Di Iya. plafon itu di atas. Ya. Celana dalam yang baru pakai ini. Ini yang sekarang dipakai nih, Iya. dicopot. Terus yang kalau yang buat ngelap-ngelap Besok kan ibu masih pakai celana dalam lagi sekali oh, lagi. yang satunya lagi. Kalau nggak ibu sekarang dicopot, Iya. ibu cari lagi celana dalam. Oh iya. Ada gak? Kalau nggak ada pakai kantong kresek. Oh iya, berarti dua ya. Yang Ibu sekarang kan nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? iyalah orang kalau nonton YouTube nih belum habis sudah ada gangguan. Aduh. Iya ada gangguan, misalnya mau ngelayanin apa mau apa gitu. Kalau Pokoknya celana dalamnya satu buat ngelap. iya, Dua, celana dalamnya digantung di atas lebih tinggi dari kepala kita. iya, yang dua. Plastikin nggak Pak Haji? Diplastikin boleh tapi nggak boleh ikat mati. Dilobangin ya. Lubangin, dicocor-cocor biar dia Iya. bisa napas. Karena kalau dia nggak napas dia telepon saya. Saya jadi waktu kuliah dulu. Iya, Mbak. Yang punya wartegnya Mas Romo. Mas Punya Romo. anak memang Ira cantik banget. Itu pas saya Waduh. makan gitu. Jangan-jangan- kakinya ke atas waduh. semua. Mas mangga. Jangan-jangan langsung deh. Jangan-jangan langsung deh nih. Itu saya keinget ya. Iya. Oh nih buat bang sampai sekarang. Ah besok makan lagi ya sono gitu. Iya kan? Kalau jangan gitu, saya jangan. Iya, apa, jangan. sayur ya. Iya, Enak. Lele gitu ya ditusuk pakai apa? Iya. Pakai lidi gitu. Pakai lidi, iya. Mangan. Ya. Karo apa? Ada Mas Rono namanya, anaknya namanya Ira. Iya. Kita nonton begini lah. Zaman kapan tuh? Oh, terus kuliah dulu. Oh, masih kuliah. Terus yang ngeliat begininya bagaimana tuh? Apanya? Oh, jangan-jangan kuliah nggak dilanjutin nih. Enggak usah pakai kakak saya kalau ngomongin kakak saya naik ke atas. Oh, makan gini. kayak kirain ceweknya itu yang naik ke atas. Enggak, Wah, besok ke sono lagi ngeliat cewek itu lagi gitu. Pernah lihat tapi dia cuma pakai itu lagi buat ikan ikan. Oh. Gitu deh Pak. Gara-gara pedagang Gara-gara warteg. pedagang warteg. Ada lagi pertanyaan? Iya Pak, saya gitu aja Pak. Boleh. Praktekin, Iya. praktekin. Cara manggil pelanggannya itu tadi. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki. Kalau bisa tuh centongnya buat nyedukin nasi pakai centong itu. Buat nyedukin nasi gitu ya. Iya, iya. Oke? Bisa Bisa Pak Haji. cair ya 10 M ya. Amin. Amin, amin ya Allah. Saya tadi humor. Enggak apa-apa. Haji Marco guyon. Bobo ya. Ini namanya Haji Marco. Saya dulu Sarinah Pak Adro. Makasih banyak. Warteg di Sarinah. Katanya di dagang Golden Truly. Dulu dekat-dekat.